Oke teman-teman, di hadapan kita ini ada beberapa piranti yang akan kita gunakan untuk melakukan eksperimen ya. Jadi proyek kita kali ini adalah menguji cobakan trichoderma yang berasal dari produk pabrikan. Nanti akan kita simulasikan apakah trichoderma yang berasal dari pabrikan ini ketika diaplikasikan ke lahan itu benar-benar hidup atau benar-benar ada gitu loh. Nggak cuma sekedar bayangannya ada tapi padahal nanti nggak ada. Jadi idenya nanti kita bikin nasi ini, isolatnya masing-masing ini kan sudah saya labeli ya, yang ini Anfus, yang ini Tricoge, yang ini Tricotek. Nah ini dia bahannya, ini Tricoteknya ya. Ini produk pabrikan dari Tricotek ya, Fungisida Trichoderma harzianum. Jadi yang Tricotek ini bahannya komplit sekali ya. Coba fokus deh. Oh iya itu. Tuh. Bahannya komplit ya. Jadi Trichodermanya juga Trichoderma yang spesies unggul ini, yang harzianum ya. Dan yang ini baru saja datang tadi. Ini adalah berisi Tricoge dan Anfus ya. Jadi kita akan menguji nanti masing-masing, kita tempatkan kepada sampel ini. Kita lihat apakah produk ini nanti betul-betul bisa hidup ketika diaplikasikan ke masing-masing tempat ini. Sebab kalau kita dapati nanti ini barang nggak hidup trichodermanya, berarti nanti kalau di lapangan juga ya kurang lebih sama. Artinya kan ada di situ semacam kemubaziran. Kita menggunakan trichoderma yang berasal dari pabrikan misalnya. Karena gini ya ceritanya, pengalaman saya pernah mengaplikasikan Tricoge ini, artinya yang ini ya Tricotek maksud saya. Tricotek ini saya pernah aplikasikan untuk mengambil bibitnya itu, saya teteskan langsung ke nasi seperti itu. Saya simpan di dalam kotak ya. Jadi saya tunggu beberapa minggu itu, dia nggak ada persemaian sama sekali, nggak ada tumbuhnya sama sekali itu jamur ya. Jadi kita akan membuktikan sekali lagi di sini. Jadi saya ingin membuktikan rasa penasaran saya, apakah Tricoge ini nanti apakah Trichoderma yang berasal dari pabrikan ini nanti semuanya memang bisa tumbuh ketika diaplikasikan ke lahan atau ke media ini, eksperimen kita ini ya. Oke, kita buka saja dulu ini paketnya ini supaya kita tahu nanti masing-masing produknya ya, supaya di sini terlihat. Oke, pegang dulu deh. Iya guys, ini dia. Jadi ini adalah, nah ini Anfus ya. Jadi coba kita lihat untuk, coba difokuskan dulu ke sini. Ini. Jadi di sini itu komposisinya itu apa namanya ini? Gliocladium. Ya ini jamur juga, jamur Gliocladium, terus Trichoderma dengan bakteri pengurai. Jadi hampir mirip-mirip dengan Tricotek, cuma Tricotek itu mungkin lebih ke lebih dominan ke bakterinya, tetapi dia menggunakan Trichoderma harzianum juga. Di sini kurang
kurang jelas ini Trichoderma sp ini karena Trichoderma itu bermacam-macam ya. Nah, untuk yang satu lagi ini Tricho G ini ya, ini ya di sini dia memiliki hampir sama ya komposisinya, hanya saja kalau di Anfus itu dia ada bakteri pengurainya, kalau di sini tidak ada ya. Iya, nanti akan kita larutkan ke masing-masing sampel di gelas ini ya, supaya tidak tercampur. Artinya kita larutkan dulu ke dalam air ya, seperti mensimulasikan penggunaan di lapangan ya. Cuma kalau seperti ini kan kalau tidak salah ini 2 mili per 1 liternya ini, kalau nggak salah ya. Ya ini ya 2 mili per 1 liter. Jadi kita akan memberikan konsentrasi tinggi. Jadi nanti kita akan berikan di sini itu sekitar 15 mili air, kita larutkan nanti ya sekitar beberapa tetes saja ya, 1 tetes atau 2 tetes kita aduk. Jadi yang ini pun saya kira nanti akan kita bikin sama ya, konsentrasi tinggi. Yang lainnya ini. Oke, sekarang kita siapkan di sini dulu. Jadi sumber airnya ini sama ya, jadi 1, dan ini juga nasinya ini dari tempat yang sama, jadi nggak beda-beda supaya menghindari bias di eksperimen kita. Oke, sekarang kita ambil dulu cairannya. Ini per gelas nanti kita taruh 15 mili ya. Ini 15 mili. Ya. Ini juga 15 mili. Oh ya, sebentar. Oh ya, kita kedatangan paket nih ya. Bentar ya. Oh iya ya. Ya, kita lanjut ya. Jadi kita lanjutkan lagi yang mengaplikasikan air yang 15 mili. Oke. Sesuai dengan urutannya ya di sini, kita akan mengaplikasikan pertama adalah Anfus. Oke, jadi ini kita langsungkan seperti ini aja ya. Agak bingung nih. Oke, kemasan di dalam seperti ini ternyata. Jadi ada 2. Dan tidak di semua orang hidup. Semua nggak bisa hidup. Semua hidup tidak begitu.
Ya dikira-kira saja ya. Jadi pokoknya konsentrasinya kita buat agak tinggi. Jadi ini udah lumayan besar nih. Jadi kita larutkan ke dalam air seperti ini supaya membangunkan dormansi daripada spora trichodermanya ya. Oke. Jadi ini yang anthus sudah selesai. Oke, yang ini adalah trichoge ya. Ya, kemasannya hampir sama ya. Jadi saya kira media juga ini media penyimpanannya ini sama ya, bahannya. Ya. Oke. Kita aduk supaya dormansinya. Oke. Ya, kemudian yang ini adalah Trichotek yang terakhir ya. Jadi Trichotek ini berbentuk cair, yang lainnya itu berbentuk bubuk. Oke, kita aduk dulu. Kemudian kita tuangkan sedikit. Oke. Ya, jadi di sini kita sudah punya masing-masing sampel ya. Yang ini dari anthus, ini trichoge, dan ini dari Trichotek. Ya, kita aduk-aduk dulu ya untuk memecah dormansinya. Sekarang kita masukkan isolatnya, yaitu nasi. Jadi nasi ini harus kita dinginkan terlebih dahulu, dan ini sudah dingin ya, udah lama. Kita taruh di sini. Nanti akan kita lihat apakah trichodermanya itu betul-betul bisa hidup setelah kita aplikasikan kita aplikasikan serasa di lahan lah kayak gitu ya. Cuma kan ini kan langsung ke nasi, padahal kalau di lahan itu dia bahannya tanah ya. Jadi saya kira kalau memang betul-betul dia bisa hidup, ini trikonya itu di nasi seharusnya dia bisa. Oke. Sekarang kita akan aplikasikan. Yang pertama adalah Trichotek ya. Ya. Kemudian ini adalah Trichoge.
Kemudian ini adalah anfus. Oke. Jadi semua produk pabrikan ini sudah kita masukkan ke dalam isolat nasi. Jadi kita kemudian akan menunggu sampai beberapa hari atau minggu apakah benar-benar trikonya ini bisa hidup ya. Jadi ketika aplikasikan di lapangan kita benar-benar tahu bahwa benar-benar jamurnya ini memang benar-benar bekerja. Ya. Kita tutup dengan rapat. Setelah ini kita akan diamkan atau kita peram di ruang yang tertutup ya, yang gelap. Jadi kita akan taruh di dalam loker saja. Ya. Ya. Sini ya. Ya, nanti kita setelah beberapa hari, mungkin 1 minggu ya, kita akan lihat perkembangannya apakah jamur kita ini benar-benar bisa hidup ketika kita aplikasikan ke lahan seperti ini. Ini contoh lahan maksudnya. Oke. Kita akan tunggu seminggu lagi. Ya, terakhir kita simpan itu kemarin di loker ini ya. Jadi sebenarnya sebelumnya sudah saya lihat dan mungkin sekitar seminggu yang lewat ya, itu untuk 2 jenis trichoderma dari produk pabrikan itu kelihatannya ada pertumbuhan, tapi ada satu yang tidak tumbuh. Kita lihat aja di sini ya. Jadi ini adalah tempatnya ya. Jadi ya. Ini dari anfus. Oke, kita bawa ke tempat yang terang ya. Iya, iya Bapak. Ya, ini sepertinya terakhir diupdate sekarang malah yang jadi cuma 1. Ya, ini Trichotek. Yang Trichotek sepertinya. Coba Dek dibuka dulu Dek. Ya, di sini ada pertumbuhan jamur, cuma memang dia belum berwarna hijau ya, artinya belum siap berspora. Tapi di sini ada yang berwarna kuning dan baunya seperti tape. Untuk yang Trichogy, ini anfus, ini Trichogy, ini terakhir saya lihat memang ini tidak ada. Coba dibuka deh. Yang terakhir dilihat itu ya, terakhir dilihat itu memang nggak ada, dan sampai sekarang pun memang saya lihat nggak ada, cuma baunya sama, masih seperti tape ya. Nah, tapi kalau yang ini ada nih jamurnya, jadi dia berjamur, cuma saya kurang pasti apakah ini jamur Trichogy atau bukan. Dan ini yang adalah produk anfus. Coba kita buka dulu. Ayo dibuka dulu deh. Iya. Ya, buka deh. Raja Raja. Oh iya, ini yang anfus.
saya lihat ada juga persemaian, maksudnya ada tumbuh jamur, ya. Nah, situ ada tumbuh jamurnya, tapi tidak banyak yang anfus ya. Ya. Jadi yang di sini tidak ada itu memang trikoge. Terakhir seminggu yang lewat saya periksa itu memang yang trikoge yang tidak ada persemaian jamurnya. Jadi saya nggak bisa kasih kesimpulan karena sebenarnya sebelum percobaan ini saya udah pernah melakukan percobaan untuk yang trikotek ini ya. Trikotek ini saya berikan persis sama perlakuannya seperti ini, tapi jamur nggak tumbuh. Nah, untuk yang kedua kali ini justru jamurnya tumbuh dengan lebat. Nah, untuk yang trikoge ini mungkin saja ya kan bisa terjadi banyak faktor yang menyebabkan kegagalan spora jamur itu bisa bersemai ya, tumbuh. Nah, kalau yang anpus ini saya lihat memang dia tumbuh bersemai, cuma dia tidak begitu banyak, tidak begitu rapat. Dan saya nggak tahu ya ini trichoderma ini kenapa berwarna putih. Padahal saya kira kalau sudah 1 minggu itu seharusnya dia sudah memiliki spora berwarna hijau. Saya soalnya melakukan percobaan yang mengambil bibit trichoderma itu dari alam, tangkapan alam, itu berwarna hijau. Jadi nggak sampai 2 minggu itu sudah berwarna hijau, dan ini udah 13 hari tapi masih berwarna putih. Apakah memang yang dari bambu, akar perakaran bambu itu bukan tipe Trichoderma harzianum atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi kalau untuk ini saya lihat kalau dari labelnya itu ini adalah Trichoderma harzianum ya. Apakah Trichoderma harzianum ini memang putih seperti ini atau gimana, saya kurang tahu. Tapi ini belum ada tanda-tanda kalau dia akan berwarna hijau. Ya. Ya, jadi kesimpulannya gitu ya. Jadi memang setelah kita melakukan percobaan terhadap produk pabrikan, bahwa memang asal tidak kadaluarsa ya, artinya itu produk memang memiliki kandungan spora yang bisa nanti diaplikasikan ke lahan yang kemudian menumbuhkan jamur yang bersahabat untuk melawan patogen-patogen jamur jahat itu tadi ya. Oke. Saya kira percobaan ini memang masih banyak yang perlu semacam ya, nggak bisa murni jadi patokan lah, tapi bisa menjadi gambaran bahwa kalau kita melakukan pembelian produk produk untuk trikoge yang pabrikan, memang dia bisa tumbuh seperti ini ya. Meskipun saya kurang pasti apakah ini jamur trichoderma atau bukan, tapi yang jelas untuk yang trikotek ini dia pertumbuhannya lebat, dan untuk yang trikoge ini sama sekali nggak ada. Tapi ini nggak bisa jadi patokan ya, soalnya terakhir juga yang seperti saya sebutkan tadi, trikotek ini saya lakukan percobaan kemarin itu nggak ada, tapi ini sekarang malah ada dan dia yang nomor 1 paling banyak. Nah, jadi nggak bisa jadi patokan. Dan anpus ini ada, cumanya yang anpus ini dia tidak terlalu banyak ya. Yang anpus tidak terlalu banyak ketimbang yang trikotek ya. Oke, begitu, sekian pemirsa, artinya kesimpulannya sudah kita dapatkan, artinya memang produk pabrikan itu ya bisa saja kita aplikasikan dan kita ibaratnya percayalah gitu loh. Jadi video ini bisa jadi gambaran untuk teman-teman, artinya supaya lebih nyaman lah perasaannya ketika mengaplikasikan trikotek, karena tahu bahwa memang ada persemaian ya. Oke, demikian pemirsa, berjumpa lagi nanti kita di video-video saya yang baru. Mohon dukungannya untuk like ya, komen dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi.